Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. واستهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة. Ada 4 sahabat Nabi yang sangat terkenal, yang paling populer sebagai ahli di dalam ilmu faraid, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian wa ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, wa ibnu Mas'ud, ini juga Abdullah bin Mas'ud, wa Zaidun, yakni Zaid ibnu Sabit, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di dalam beberapa masalah ada perbedaan di antara sahabat ini, dan waqtar Syafi'i radhiyallahu anhu madhhab Zaidin radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, kalau ada perbedaan di sahabat, maka pendapat yang diambil itu adalah pendapatnya Zaid bin Sabit. Nah, ini salah satu bukti bahwa sejak zaman sahabat itu ada perbedaan pendapat dalam memahami penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman sahabat aja ada perbedaan pendapat, sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa zaman Nabi tidak boleh ada mazhab, tidak boleh ada aliran-aliran di dalam pemikiran Islam, yaitu salah satu pendapat yang keliru. Karena dalam sejarah Islam sendiri sejak awal, ini sahabat kan generasi pertama, sejak awal, sejak zaman sahabat itu ada perbedaan di dalam memahami apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada mereka. Nah, dalam masalah faraid hampir 90% masalah faraid itu disepakati, diijma'kan, jadi tidak ada perbedaan kecuali dalam masalah tertentu. Misalnya dalam masalah yang disebut dengan masalah Umariyain, yaitu ketika ada ayah dari orang yang meninggal masih hidup, ibunya juga masih hidup, dan kemudian ada salah satu suami atau istri dari yang meninggal. Ya, kalau yang meninggal laki berarti istrinya, kalau yang meninggal perempuan berarti suaminya. Nah, kalau ada suami dari mayit, suami dari yang meninggal, kalau ada bapaknya, bapak dari yang meninggal masih hidup, ada ibunya, kalau dibagikan waris, nah dalam kasus ini kalau mengikuti aturan yang biasa, maka di situ bapak bisa dapat kekejian mengenalkan inante. Jadi misalnya mati dengan amanah masih hidup, inana masih hidup, bedoya semama enda masih hidup. Nah, maka suaminya dapat setengah, lekan selepu peninggalan almarhumah. Inana mau sepertelu, lekan peninggalan anaknya almarhumah. Amana mau sisa. Nah, setengah wah terbaik si semama, sepertelu wah terbaik si senina. Nah, pira mau amanah sekajian rekaninana. Padahal dengan mama ya kaedah kedua si Zaid bin Sabit
dengan mama dena kanggo mau sekejian si dengan nina muna lek dalam satu tingketah kan ina pasangan mah semeton mama pasangan semeton nina anak mama pasangan anak nina namun orang ini dena kanggo mau sekejian si mama minimal pada endekna luea karena Quran mengatakan lizzakari mislu hadzil unsayain si mama harus mau 2 kali luean lekan mau si nina. Nah lagu le kasus si Bruno ternyata kebalik inana luean mau na inana luean mau na amana mau 1/6 inana mau 1/3 jadi 2 kali lipat mau inana. Nah ya nyuruh Zaid bin Sabit merubah persoalan itu. Umar rendah termasuk sahabat Umar awalnya dia putuskan dapat seperti itu tapi kemudian diprotes oleh sahabat Zaid. Loh kok liaan mau inana siapa mana karena mana mama ya harap dengan mana nina ina dengan nina ama dengan mama kok sekejian mau si mama. Akhirnya rubahnya si Umar Malik keputusan dirubah inana mau 1/3 sisa dari urang yang mau 1/3 sempurna 1/3 lekan sisa tegeh tawang dan semama mau 1/2 nah sisana berarti lekan 1/2 no? Sisa lekan 1/2 nah ya nabi tanga 1/3 untuk inana baru ampuna kebalik jarina inana mau 1/6 amana mau 1/3. Nah itu salah satu contoh yang ada perbedaan di kalangan sahabat. Kalau Abdullah bin Abbas tetap dia berpendirian ya merangkat Quran mau artinya inana mau 1/3 amana mau sisa nah itu 1/6 karena waktu itu 1/2 rombok malak 1/3 berarti tersisa karena 1/6. Nah itulah yang kemudian tepiak jadi masalah si si sahabat Nabi itu. Jadi ada perbedaan pandangan tentang masalah itu. Nah sekarang ketika ada perbedaan Imam Syafi'i memilih mazhab Zaid bin Sabit. Apa alasan Imam Syafi'i? Pertama, karena di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tajum Zaid bin Sabit si Nabi ta afradukum Zaidun yang kat Nabi ta si paling cekat paraid di antara kalian dengan kita sahabat si Nabi ta adalah Zaid bin Sabit. Nah karena ajumna si Nabi ta sahabat Zaid bin Sabit khusus le ilmu paraid yang punaya pilihan si Imam Syafi'i sebagai pegangan menarak perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Dan alasannya memilih Zaid bin Sabit juga karena Zaid bin Sabit itu lebih logis kata Imam Syafi'i, lebih masuk akal pendapat-pendapatnya dibanding dengan misalnya pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Pada hebat-hebatan selakunya bagun denwah marah dirinya hebatan sisi lain. Nah ini pendapat ulama mudian. Jadi maksudnya Imam Syafi'i itu kan tabi'ut tabi'in, artinya murid lekan murid sahabat. Jadi ada 2 jarak, ada sekik jaraknya bareng sahabat, yaitu tabi'in. Nah itu penjelasan untuk kita memaklumi nanti menarak masalah lemudi. Ada nanti namanya masalah jadun wal ikhwah. Ini ada perbedaan pendapat ulama tentang bagian kakek dan saudara. Karena perbedaannya terletak pada apakah kakek itu pada statusnya bareng popu barang ama pada kedudukannya
yang bisa dia menggugurkan bagian saudara dari mayit. Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Sebagian mazhab sebagian sahabat mengatakan kakek itu sama dengan abun, bapak. Mundenara bapak ya kakek, pada artinya pada bisa menyebabkan saudara mayit itu tidak mendapatkan warisan. Nah, tapi mazhab Syafi'i enggak, dia memilih mazhab Zaid bin Sabit yang mengatakan bahwa kakek berbeda dengan bapak dalam masalah waris. Di dalam masalah waris, kakek itu tidak bisa disamakan kekuatannya dengan ayah. Ayah lebih kuat, maka ayah itu menggugurkan saudara, tapi kakek tidak bisa menggugurkan saudara. Artinya munara dengan mati masih ada popuk mamana. Kemudian popuk maksudnya letene ama lekana mana, dena ama lekan inana. Kadang-kadang kena popuk endarana lebih nojende jadi ahli waris. Dawil arham jadi munelalang sedengan nina marasi baru popu lekan inana, inan mayit. Jadi berarti adalah lalang mayit bareng popuna, lalangnya si dengan ina. Orang yang mau warisan popuna. Lagu na popu lekan mama abul ab, aman dari amanah. Ini aja mau warisan. Nah, lagu kekuatannya dena pada mara amanah, aman mayit. Jadi muntiang anak berarti anak mayit kenana. Yang pun ngerasang warisan. Berada munda beketoang, pira mau nih misalnya kada, pira mau anaknya harus maksudnya itu anak almarhum. Anak almarhum. Jadi almarhum dah barang tengah tangan karena ia karena mau warisan. Jadi dia perlu hubungannya barang lain-lain. Nah, misalnya ada dengan mati, saya ahli warisnya. Ada anaknya, anak mayit. Ada semamana, unanina si mati, semama mayit kenana. Ada popukna, popuk mayit tino kenana. Jadi dak lain-lain nanang jauh. Nah, jadi munara amanah masih hidup. Terus berdua ya semeton almarhum no. Nah, jadi muntiang na semeton dia ke semeton popuna kenandiang semeton si mati. Anda dah bingung. Jadi ahli warisnya ara popuna, na no mayit kenana semetonna, semeton mayit kenana. Anda ada hubungan si popuno. Jadi munara dengan mati arak semetona, arak popuna. Nah, mazhab Syafi'i tetap nemu semetona. Nah, lagumun mazhab Ibnu Abbas dia nemu semetona gugur. Pada mara munara dengan mati masih ada amanah, masih barang semetona, maka semetona dia nemu warisan karena ada amanah. Jadi gugur semeton almarhum dia nemu apa-apa karena aman almarhum masih ada. Embalo ku megat barang inana dara hubunganna megat dede megat. Pokoknya ya mana. Jadi dia perlu rasa megat dia statusnya kita. Status si masih hidup apa hubungannya barang si mati. Jadi dia hubungan barang si lain-lain. Apaan si mati ini? Oh mana? Ini apaan si mati? Semetona. Oh semetona dia mau. Mana doang mau. Munang enggak nah keluarga si masyara. Jadi mana doang baik celepuna ya, baik celepuna. Nah semetona kan rapat tanda, rapat lagu Quran nanti dia mau. Jadi dia mau. Mudah-mudahan mati nama.
ya dayangna pamana mati aduh atau mana nah, tetap dia mau jadi karena masih hidup namun na popu na jadi ya mana wah dinara popu almarhum terus barang semeton nah mazhab Syafi'i tetap na mau semeton tiangna ya masalah le dalam ilmu paraid arana masalah jaddud wal ikhwah al jad wal ikhwah ada bagiana nanti akan dijelaskan di babnya. Nah siapa saja yang jadi ahli waris munara dengan mati awal warisuna minar rijal asyaratun nah ini keluarga si mama doang kemudian dengan Nina si mama jadi munara dengan mati keluarga si gen ini mau ahli waris ini mau ini ya dande jadi si gen ini mau siara harapana mau pertama al ibnu anak si mati si kedua papun si mati popuna dena popuna si katelu cicitna balona cicit nah biasanya tak tono dek jarang dengan duwe apa rande bawa nu toker jarang udah antar balok biasa ya munara ini anda ada kemungkinan kan mau nah ini dari garis furuk arana furuk no turunan almarhum jadi turunan almarhum anakna popuna balukna toker gonen itu kan apa sih bawa baluk apa pongkada nyebutan wal abu wal jadu nah sekarang beratas amana popuna balukna nah ini orang kemungkinan mana mau warisan lekan si mati apa nanti si mati jadi ketua anak bingung diri apa si mati wah pada aman si mati ya si masih hidup jadi dende diur si mati aja saya mati wah pokoknya masih anaknya masih amana masih pepuna nah ini orang harapannya kan mau wa inala ya balukna ke atas kemudian wal aku semetona wa benul akhi keponakana anak semetona pepuna lekan semetona apa enggak ada pepun nah kemudian si ini endang mau pamana semetona mana semeton aman si mati semeton aman si mati nah paman si mati anak pamana bisa lekan semetona mana mana semeton inana aja deh mau dena ahli waris wa intaba ada walaupun semetona dan seterusnya umbena pun harus sebut ini kedakana kemungkinan peci mau munara si sebutna bajulu-julu kan ini dengan dena bede anak dena bede ama dena bede nah lo guara anak semetona misalnya semetona andara mati telah budak lo gua anak semetona masih ada nah ini mau anak semetona atau anak semetona darah anda karangan popuna doang papun semetona dena popuna ya papun semetona nah ini anda ininya mau lagu dengan syarat denara sirapetan munara sirapetan orang mau si jauh no. Anak ara orang mau popu no. Amanara orang mau popuna semetona orang mau anak semetona jadi munara si atasan
rapetan kedudukannya menyebabkan si Jawa anon de nemu. Nah, merarudin ada beketuan, ada dengan mati, ada semetona, ada anaknya. Nah, anaknya mau, semetona endah mau. Lagu muna mama semet anaknya, muna nina anak si mati. Muna mama anak si mati je urung mau semetona. Karena selepu warisan itu anaknya si mama. Lagu muna nina anaknya aja. Ya mau anaknya si Nina muna mesa-mesa nah anaknya si Nina setengah mau semetona. Muna dua telu si Nina anaknya Nina doang. Nah 2/3 mau anaknya sisa nambah semetona. Lagu munara anaknya mama orang mau semetona. Orang mau semetona. Atau denara anaknya lagu amanara orang mau semetona dah. Apalagi anak semetona doang dia mau, apalagi anak semetona. Nah ya caranya dengan bagi waris. Ara amanah, ara anaknya dua-duanya mau. Anaknya muna mama ya mau sisa, amanah mau 1/6. Lekan harta si mati. Bau sidang ingat tak? Apa pernah dengar kan? Munda mele, munda ngetuanang bahagia. Sebab pernah dah tahu guna si mau beka, atau guna si kemungkinan mau. Jadi pira tu munda ketuanang le ustaz. Muna pira aja ketuanang le ustaz. Mana bahagia? Lagu angka pikiran ganda bagian ustaz. Ustaz suruh nama bagi doang. Kalau ya jadi nama bahagia. Ya memang dia nemu karena dia nara ahli waris saran ustaz. Dia nara ahli waris saran ustaz. Jadi sejadi ahli waris anak, ema, babu, bayi. Nah, ini sejadi ahli waris. Status kekerabatan. Jadi ada telu lekan te jalur te mau warisan. Pertama munta bede hubungan darah barang si mati, hubungan kekerabatan. Si kedua hubungan musyawarah, munna mereri. Nah, kadang-kadang dengan jauh, dengan Jawa semama, Senina dengan Lombok, bukan mereri ya. Nah, saling warisin ya. Karena gara-gara ada hubungan musyawarah harana, hubungan pernikahan. Artinya masih pernikahan muna megatkan dia atau baru megat. Nah, ini mau ya warisan. Baru megat senina pun mati. Nah, pun mati si megata. Nah, mau senina warisan. Karena masih dalam masa iddah. Jadi dengan Nina muna masih iddahna masih statusna ara hubunganna bareng semama si megata ndek na putus sama sekali, masih ara terina, masih ada ikatan. Apa ikatannya? Pertama si Nina non dena kanggo ngejit dengan mama dena man kanggo karena masih ada ikatan bareng semama si megata. Yang pun seharusnya muna megat dengan dena kanggo ule anang dende sinina no munde dakawa barang sida si mamanya di bebe to da mele tindo le musolla ke le masjid. Jadi senina itu tepuang le balik dulu sampai nabue idahna karena kewajiban tetap nyiapanga tempat tinggal kedekat Noah Megah selama masih dalam masa iddah. Karena sebenarnya dengan si masih iddahna masih ya berhubungan suami istri
hanya dek nak kanggo pepengantenan karena wah megah ya punya sekedar pindah kamar harusnya. Jadi sida si mama kamar anak dah terdekindo ya atas senina dah kamar anak dah sida le kamar dah ndak dan terang boleh karena masih kewajiban dah no dena kewajiban ina amakna inje kadang-kadang beruna megat wah cuno uli senina nanang suruh nuli anang tu uli anang bala namandi nende nak kanggo berdosa dengan mama muna usir senina lekan karena masih tanggungan te masih tepen tanggungan. Dan si kedua masih akan saling warisin menara mati salah seki. Nah itu buktinya hubungannya masih ada. Namun doa kue idahna baru benar-benar beseang. Nah ini jawab di narak tak ada. Artinya muna mati salah suki wabue macam dena saling warisi. Dan memang ya jeraya jeri tanggungan muna wabue masa idahnya. Jadi dede muna harus harap senyedi salah suki si mama nyedi. Mbak kuatan balik awal lagu wajib desiapa ngebalik munde demele kita atapule balenda sewaan selama masih idahnya. Misalnya idahnya 3 kali haid 3 kali suci ya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan desewaan balik ya tuh netapu mangan namna harus desiapa bukan wamagat kita lagu deman gue idah dah. Jadi kadang-kadang mengkat deman gue idahna masih wajib semua makna ngembenga mangan nginep, wajib semua makna ngembenga tempat tinggal sampai habis masa idahnya. Termasuk dia juga bisa saling mewarisi. Nasi ketelu sebab dengan mau warisan lebih ini juga denara si ketelu ni munawah bebasan dengan lekan jeri budak jeri panjang. Nah ini zaman lain kan donara nangka denara. Si masih berarti karena 2. Apa hubungan darahnya barang almarhum? Yang kata ngetoanin dengan si begetoan warisan. Apa hubungan darahnya? Apa hubungan pernikahannya? Semua mana seninana? Semeton iparna oh no jadi mau dena ahli waris. Atau mentuana dena ahli waris. Si jari ahli waris senina muna mama si mati semama muna nina si mati dia si saling warisin enggak nah kalau dari sisi musyawarah selebihnya dilihat hubungan kekerabatannya hubungan darahnya barang almarhum. Nah pada ini semuanya ini yang hubungan darah anak pepu kan bapakna pepuna semetona pamana ini selapuna hubungan kekerabatan ia lekana mau warisan. Nah lagu kaidahnya si rapetang menyebabkan si jawaan de mau dari munara anak de mau bepu munara ama de mau pepuna munara semeton de mau pamana. Nah, karena semetonnya lebih kuat bandingan si paman. Kan leba wali, bab wali endah mekedu ya ni. Bab wali endah mekedu ahli waris mama. Dari wali no urutan ngono endah amana. Mundenara amana baru beta pepuna. Pepuna maksudna amalekan amana. Yaran boku lebab wali lebab waris anu ia carang minta wali darah beratas peta ke samping semetona be semetona masyara munara semetona pamanan de nebau ara semetona lagu semeton pada mah anu bau endah ara semeton ina ama anu kuatan
ya jadi wali semeton sebapak de neman bau jadi wali munara ini. Nah ngono urutan jadi harus mara waris kan. Jadi si rapat nggukurang si jauh. Nah dari ahli waris yang disebut sinden kanggo dek mau waman la yaskutu bihalin khamsatun ada 5 dek kanggo dek mau baru harus mau. Pertama suami non dek kanggo dek mau pasti mau semama si mate atau seninahna. Si kedua ina amata pasti mau lekanita warisan temate dua atau ina ama almarhum pasti mau dengan kanggo dia mau warisan. Si ketalu anak kandungnya anak baik laki maupun perempuan pasti mau. Jadi munara dengan mati ara ke telu lah jadinya telu semamara ina ama nara anak nara keluarga si lain di nara harapan keluarga si lain di nara harapan kadang-kadang sedihan kadang-kadang sean guna si mati almarhum tetap dia nama warisan. Jadi ini dia urusan ASEAN di ASEAN ngangenang di ngangenang kadang-kadang dia kangen anaknya tetap nama kadang-kadang dia ngerumu si amanah tetap nama amanah karena warisan denara hubungannya bareng masalah apakah dia itu pocu dena pocu misalnya denara hubungan si nyebapang dengan mau karena ya mana enggak na alasannya mau si nyebapang mau karena ya anaknya si nyebapang mau karena ya semamana atau seninahna selama sakit senina denah merumua si semama lagu masih semama na lagu denah rungu senina kebetulan tagana mati tundina lalui dengan senina no lui ada senina tetap semama mau jadi dia kanggo mana ya di kanggo rungu masih semama na lain sina sakit dia ngembang warisan molah dia molah memang wah bang sih Allah. Jadi dina bau gugur, dina bau teguguran si manusia. Nuwah ketentuan lekan di sida Allah Subhanahu wa taala. Si bau nduruan dia mau muna beda agamana barang semamana. Senina Islam semama di Islam, aja ya dina mau semama. Kadang-kadang apa namanya buku nikahna sebagai suami lalu karena beda agamana maka dia mau warisan atau muna semate ahli waris pewarisna si ahli waris jadi langgarna mana sepeda motor maupun lebubokna pernah langgar mana pernah mati mana dia mau anaknya no yudina saja ya lu langgar mana sampai mati kira-kira saja jadi tetap dia mewariskan apa jauhin amat macam sepeda motor laun salah jadi karena pembunuhan ada telu macam pembunuhan saja nah ini aja jelas pembunuhan dikna saja nah ini ya tuan-tuan masih berunuh langgarna mana memang dia saja lagu ya karena ia sebab matinya mana langgarna no tegak ngecek si dokter memang penyebabnya karena tabrakan tumbukan yang membuat bapaknya mati. Nah maka anak yang nabrak itu dia mau warisan terhalang. Kenapa tidak dapat padahal anaknya? Karena dia membunuh bapaknya. Dia nyemati, dia nyebapang nyawa namanya secara hukum ngenu ya kedakan kita ngena kan dia namanya anak tengah semati no karena lagu sebahasa hukum jangan nongkatna
karena dia yang membunuh orang tuanya. Jadi pembunuh pewaris tidak mendapatkan warisan, baik dia pembunuhannya sengaja, serupa dengan sengaja, atau tidak sengaja, tersalah. Tetap menurut mazhab Syafi'i, ketiga-tiga macam pembunuhan itu tidak dapat warisan. Angka bahaya ada suntek amanda, tidak sih jadi mantri, tidak sih jadi bidang, sinina ada yang nyuntek wayahana, lalu mati si suntek kan, orang yang mau warisan. Mun yakin suntekan ini nyebabnya mati. Nah, lebih muna karena komplikasi, karena macam-macam ande, ya randeknya langsung. Tapi kalau dia langsung menjadi penyebab kematiannya, maka pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Dan dia mesti mana kan anaknya ini kan kadang-kadang suntek anaknya. Kebetulan anaknya berdua kepeng benang misalnya, ya nundah termasuk. Nah, wallahu alam. Nah, ini ya memang untuk ngerasin sekene ya harus naluan contoh. Nah sebenarnya hanya karena dia ketahui serem nyontohnya le tidak ada tebrek yang rekang, aduh mancet tebrek yang waktu dah. Jadi menara masalah-masalah waris yang memang mau dikonsultasikan langsung aja. Jadi agen temolah ngandangi ini memang jadi masalah. Ini aja sekedar pengetahuan umum untuk kita memakluminya, sehingga ya menolak harap pengetahuan umum kalau terjadi sesuatu yang itu ada kaitannya dengan masalah pewarisan, karena ada meta ustadz kira-kira tahu jelasan sida untuk menjelaskan bagaimana cara membaginya. Karena muninoja arah khusus cara-carana sehingga dia bauta sampeang le pengajian yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita taufik hidayahnya, memberi kita semangat untuk terus bisa istiqomah dan ikhlas di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma qibal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ini alhamdulillah kita syukuri, kita duduk bareng di Masjid Besar Taqwa Pancor sebagai menambah pengetahuan ilmu kita dan wawasan kita tentang ilmu faraid dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dan pada waktunya Bapak Tuan Guru, kami mohon kiranya kami dipimpin untuk zikir, tahlil dan doa syafaat pada waktunya. Terima kasih para jamaah kaum muslimin muslimat. Jika hal ini mau kita kembali mengulang kembali penjelasannya, silakan dari media Taqwa Pancor juga akan menerima penjelasan dari untuk Bapak dan Ibu para jamaah sekalian. Mari kita tutup bersama pengajian kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.